wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. Yang kita sama-sama muliakan, kita cintai sepanjang masa, sepanjang hayat kita, yaitu seluruh dzurriyyat Rasulullah SAW dimanapun mereka berada, terkhusus yang hadir di sini. Dan juga kita sama-sama muliakan, kita cintai, yaitu para alim ulama, guru-guru agama, dan juga kita hormati, kita banggakan, kita cintai para tokoh-tokoh masyarakat, tetuha kampung, dan terkhusus kepada Bapak Camat atau Bapak Kepala Desa dan seluruh unsur-unsur ke bawahnya. Dan juga yang kita banggakan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita seberataan di sini menjadikan Allah ridha dan mencurahkan ampunan serta rahmatnya kepada kita seberataan. Mudah-mudahan abah mama kita yang sudah mendahului kita, keluarga kita, nidatu kita, tetangga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dzurriyyat kita, anak bini kita, cucu kita dijadikan Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita sabarataan mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perkumpulan kita malam ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, sekaligus nanti di akhir acara bertahlil untuk peringatan kepada guru kita, guru sekumpul. Peringatan Isra Mi'raj yang tiap tahun kita laksanakan itu adalah merupakan sebuah perhatian kita terhadap ajaran agama, termasuk bagian dari usaha kita untuk tetap melestarikan ajaran agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah, terus Allah perjalankan sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu merupakan adalah perjalanan yang maha agung, yang dijalankan oleh Allah yang maha agung, dan peristiwa itu pun adalah peristiwa yang sangat agung, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah lagi terjadi sesudahnya. Satu-satunya Isra Mi'raj itu terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita itu begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah, kalau kita melihat dari susunan rangkaian peristiwa yang dijalani oleh Nabi kita, sebenarnya begitu panjang ceritanya. Begitu panjang ceritanya dan begitu lama sebenarnya baru selesai perjalanannya. Apalagi selesai mengisahkannya, terlalu panjang. Tetapi ditakdirkan oleh Allah peristiwa itu terjadi terlalu sebentar. Coba kita lihat dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu menurut riwayat perjalanan bahari lah, itu 20 hari hanya sampai. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina 20 hari hanya sampai.
Dari Palestina, Masjidil Aqsa naik ke langit pertama itu menurut riwayat 500 tahun hanya sampai. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun hanya sampai. Terus dari langit kedua ke ketiga masing-masing 500 tahun. Dari langit ketujuh terus ke atas 500 tahun. Coba hitungi berapa ratus tahun sudah. Begitu panjang perjalanannya, tapi menurut sebahagian ulama itu ditempuh hanya kurang lebih 3 jam. Menurut sebagian qaul 3 jam. Tapi kalau ujar guru kita, guru sekumpul, kada lebih terlalu lama 3 jam itu. Artinya kurang dari 1 detik ya sudah. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau menurut riwayat lah Nabi perjalanan terus Isra lalu Mi'raj lalu bebulik pulang. Bebulik itu kan langsung ke Makkah. Turun ke langit ke-7, langit ke-6, yang tadi juga dibuliki. Jadi kalau nya 20 hari perjalanan menuju dari Makkah ke Masjidil Aqsa, bebulik pulang 40 hari itu. Jadi kali 2. Nah, dan Nabi asalnya sebelum berangkat Nabi itu duduk santai berebahan. Ketika Nabi kembali dari Isra Mi'raj, bakas Nabi duduk itu masih panas, masih bebakas panasnya. Kalau 3 jam kira-kira sudah hampir panas. Nah, maka wajar aja ujar guru kita, guru sekumpul, itu kurang dari 1 detik kejadian tersebut. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, percaya kepada adanya Isra Mi'raj itu adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu kadang mustahil, sangat masuk akal. Kenapa sangat masuk akal? Karena Isra Mi'raj itu lain gawian Nabi. Isra Mi'raj ini adalah gawian Allah. Sedangkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Apa yang sedang kehendaki terjadi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak umpat untungnya dengan berkat kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak umpat kita dapat anugerahnya. Apa itu anugerah bagi kita? Berkat kejadian Isra Mi'raj Nabi kita adalah kita mendapatkan sebuah keindahan, sebuah anugerah yang besar, yaitu salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini jangan dianggap ini sebuah beban atau kewajiban. Lebih dari itu, bukan sekedar kewajiban apalagi beban, tapi sebuah anugerah. Karena menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir Hidin memadahakan bahwa orang yang merasa salat itu adalah sebuah anugerah, bukan hanya sekadar kewajiban apalagi beban, tapi salat itu adalah mi'rajul mu'min, pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya salat itu betul-betul dijaganya, dipeliharanya, betul-betul dikerjakannya dengan sempurna. Nah, maka orang tersebut dimuliakan oleh Allah dengan banyak kemuliaan. Itu barakat salat. Nah, barakat salat yang kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang menyempurnakan salat, mendirikan salat. Nah, di antaranya nomor 1 dulu. Ini ulun ringkas sajalah supaya mudah hafal dan mudah-mudahan jadi motivasi kita. Jadi ujar Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa orang yang betul-betul mengerjakan salat 5 waktu dengan menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat sahnya, menjaga pembatalnya, dan betul-betul mengusahakan bagaimana agar salatnya itu yang 5 waktu itu diterima oleh Allah, maka dia mendapat kemuliaan. Pertama, dihindarkan dari susahnya kehidupan di dunia, dihindarkan oleh Allah dari sulitnya kesempitan hidup di dunia. Jadi kita di dunia ini hidup, biar guru sekumpul bahari, dunia itu darul balwa. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini rumahnya musibah. Jadi kalau kita berdiam
di rumah yang di situ sarangnya musibah, siapapun pasti kena musibah. Ada yang kena musibahnya. Apalagi kita ini hidup di dunia berdiam seolah-olah seperti berdiam dalam sarang wanyi. Jadi kira-kira kalau berdiam di sarang wanyi pastilah karena sangatnya. Nangka itu juga kita di dunia berdiam di sarangnya bala. Maka wajar jangan takajud apabila kita kena musibah, jangan takajud karena memang itulah. Nah tetapi ada orang yang kena musibah kawa sabar, karena bala mudahnya sabar, bahkan bisa bersyukur. Karena musibah, sekurang-kurangnya orang karena musibah mengucapkan innalillah. Tapi ada orang-orang yang lebih tinggi makamnya dari itu, ketika karena musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Nah ini berat di kita. Begitu banyak orang, bisa orang itu di rumah tangga kita, keluarga kita, dengan sanak kita, anak kita, kuitan ketika dapat musibah dalam keadaan mulutnya menyumpah-nyumpah, ada berzikir lawan Allah, ada mengucap innalillah, bahkan muhanya merangut-rangut, memusang-musang, bulu kepalanya, rambutnya kita cugat ketika dapat musibah, seluruh bulu di awaknya cugat. Kenapa? Ada sifat sabar apalagi syukur. Kenapa itu bisa terjadi? Nah cirinya orang tersebut mungkin diantaranya ada menyempurnakan salat 5 waktu. Sebab Allah sudah mengatakan apabila seseorang, Nabi juga menyampaikan, wali-wali sering mengisahkan, di kitab-kitab banyak tertulis, orang yang betul-betul menjaga salat 5 waktu, kehidupan di dunianya Allah lapangkan. Jadi tidak ada memang manusia di dunia ini yang selamat, yang terhindar dari musibah, semuanya kena. Tapi ada yang dipelihara hatinya dari sifat kada sabar, kada syukur. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin dibebaskan oleh Allah dari kesempitan dunia, kesulitan dunia, maka jalannya adalah menjaga salat 5 waktu. Itu nomor 1 dulu. Jadi kita lihati di rumah tangga kita, misalnya kehidupan kita susah, sulit, kita periksa sholat kita. Apakah memang kita betul mengerjakan sholat atau sekedar aja? 1. Yang kedua, karamat yang Allah berikan kepada orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, Allah hindarkan dari kesempitan siksa di alam kuburnya. Ini kita seberataan inilah, kita ini antara 2 kematian. 100 tahun yang lalu kita ada di sini. Siapa yang ada di sini 100 tahun yang lalu? Ada seberataan kita ada 100 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang 100 tahun yang lalu sudah meninggal saat ini. Dan 100 tahun kainanya nih, kita pun kada juga di sini. 100 tahun kaina kita beringatan adalah di sini lagi kita duduk di sini. Dan 100 tahun kainanya kita nih kedada matiannya kita. Makanya kita ini dikapit antara 2 kematian. Kematian orang-orang yang 100 tahun yang lalu dan kematian kita yang kainanya kadada lagi. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, kematian itu pasti. Nah, alam kubur itu pasti. Dan di kubur kita itu seorangan. Yang menjadi kawan kita adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal ibadah yang baik, yang diterima oleh Allah, yang diganjar dengan pahalanya. Dan amal soleh yang utama waktu kita di dunia yang dinilai oleh Allah adalah salat 5 waktu. Apabila salat 5 waktu dinilai oleh Allah buruk, kada sah, ditolak, maka seluruh amal ibadahnya pun ditolak oleh Allah. Bersedekah hari-hari, umrah tiap bulan, haji tiap tahun bisa lah, sembahyang sunnah, berzikir. Apabila salat 5 waktunya tadi dinilai Tuhan buruk, maka seluruh ibadah yang lain itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita di sini berataan termasuk
termasuk orang yang dipelihara oleh Allah, termasuk zuriat kita yang dipelihara oleh Allah, termasuk anak bini kita yang dipelihara oleh Allah, yaitu di dalam menyempurnakan salat 5 waktu. Jadi kita nih hendak nyaman di kubur, kita yang menentukan secara hukum syariat. Apabila kita menentukannya, ujar orang Inggris now, wahini. Jadi mun kita hendak nyaman di kubur, wahini, dan kita yang menentukan. Kayak apa caranya kita menentukan hendak nyaman di kubur? Apakah banyak-banyak amaliyah? Kaina dulu. Sempurnakan 5 waktu dulu. Ada orang yang sembahyang duhanya 40 rakaat misal. Ada orang yang bersedekahnya banyak, sehari 1 miliar misal. Ada orang yang kesana kemari jarah misalnya. Nah, tapi 5 waktunya kada diperhatikan, kada dijaga, maka seluruhnya tadi itu jadi sia-sia. Maka orang yang salat 5 waktunya kada benar, maka adalah alam kuburnya adalah tempat siksa pertama baginya. Siapapun dia, turunan siapapun. Golongan manapun, apakah warna kulitnya, apakah bajunya, meriknya, tapihnya BHS lah. Apabila 5 waktu kada tapi diperhatikannya, maka kubur adalah tempat pertama baginya sebagai siksa. Lalu yang ketiga, orang yang menyempurnakan salat 5 waktu, memperhatikan dengan salat 5 waktu, diberikan Allah karamat kaina ketika di padang mahsyar. Nah, jadi manusia itu terbagi 3. Ada yang menerima catatan amal baik dan amal buruk. Menerima catatan gawiannya hari-hari waktu di dunia itu, nah kan dicatat nih. Lalu catatan buku itu terambangan di atas nih. Nah, lalu manusia terbagi 3. Ada yang menerima lewat jalan belakang kayak ini, nah, mengambil. Maka tangan kiri, ada tangan kanan, tapi jalan belakang ngambil. Hendak menjangkau kada bisa, memang bukunya jalan belakang menghadapnya, jadinya menjangkau kayak ini. Nah, maka kalau nang kayak ini, inilah orang yang kada beriman dengan Allah. Ini alamat masuk neraka, kekal dalam api neraka. Yang kedua, ada yang menerima amal kebaikan dengan tangan kirinya. Ada yang kayak ini, tangan kirinya. Nah, ini alamatnya orangnya beriman dengan Allah, tapi masuk neraka dulu. Setelah habis dosanya, baru masuk surga. Nah, ada orang yang menerima amal catatan buku dengan tangan kanan. Nah, inilah orang yang janji Allah, orang yang menyempurnakan salat 5 waktu. Jadi siapapun kita lah, apakah gawian kita, apakah keadaan kita, jangan kada menyempurnakan 5 waktu. Jangan asal digawi 5 waktu, tapi disempurnakan. Jadi tangan kanan yang digunakan untuk menerima catatan amal kita itu, ini kada bisa direkayasa. Kalau pangpian misalnya, aku ini bisa ngajakin aja di dunia ini latihan, bila ada terambangan aku jangkau dengan tangan kanan, kada bisa. Hendak menjangkau menggunakan tangan kanan kada bisa. Kalau memang dia waktu di dunianya kada menyempurnakan salat 5 waktu, sehingga salatnya tadi tertolak, walaupun dia kerjakan, kalau sudah kada menggawi itu kada usah dibahas lagi. Nah, memang kada menggawi itu di luar pamandiran kita. Ini orangnya menggawi aja sembahyangnya, menggawi cuma kada sempurna, kada bujur-bujur, ujar bahasa hulu sungai, kada diperhatiakan, kada dimustiakan, kada diutamakan. Amun kada menggawi itu bablas yang ini sudah kada kita bahas lagi. Nah, ini menggawi, tapi kenapa dia ketika menerima buku catatan amal tangan kiri? Nah, ini ciri waktu di dunia kurang perhatian dengan 5 waktu. Kenapa disebut kurang perhatian? Mungkin keluar dari waktunya dia mengerjakan. Dan ini jadi wiritan. Jadi wiritan. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib dikerjakan digabung setelah di waktu isya misal. Ada orang yang subuh selalu jam 8 misal, angka ini. Dari mulai bujang sampai becucuk. Nah, subuhnya hingga jam 8 misal. Ini alhamdulillah masih menggawi lah.
Alhamdulillah masih menggawi. Amun kada menggawi, dua kemungkinan. Lah, dua kemungkinan. Kalau kada menggawi lagi nih. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tergantung hatinya. Bila hatinya masih menganggap wajib, ini dosa besar. Tapi kalau hatinya tadi menganggap kada wajib, langsung murtad sudah. Ini kalau orang kada menggawi. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, mau hatinya menganggap wajib kah kadakah, bila inya kada menggawi sudah keluar dari Islam. Nah ini kalau menurut imam yang lain. Kita alhamdulillah Imam Syafi'i melihat hatinya dulu. Nah, lalu kita ini mengerjakan salat 5 waktu seminggu, sebulan, setahun sampai hari raya haji. Kita gawi. Nah, tapi jangan takajud kenapa aku dikubur disiksa. Kenapa ketika menerima catatan amal dengan tangan kiri? Kan orang sholat ini pasti beriman, tapi kenapa menerima catatan amal dengan tangan kiri? Nah, ini sebabnya. Waktu di dunia kurang memperhatikan kesempurnaan 5 waktu. 3 sudah. Jadi orang yang mengerjakan 5 waktu dengan sempurna, diperhatikannya 5 waktu tersebut, dikerjakannya dalam waktunya, dia memperoleh 1, nah, dilepaskan dari kesempitan dunia. 2, dilepaskan dari siksa kubur. 3, tangannya nanti menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Nah yang keempat, kita seberataan rancak mendengar yang jembatan titian sirat. Maka jembatan titian sirat al-mustaqim, Jembatan titian sirat itu kalau menurut riwayat menanjak 1000 tahun perjalanan, yang lurus 1000 tahun perjalanan, turun 1000 tahun perjalanan. Di bawahnya ini neraka jahanam. Ada yang bebiaya balangkah langsung mendebuk gugur. Ada yang berjalan sambil bergantung-gantung, ujung-ujungnya gugur juga. Nah, ada yang model kayak kisah laju, nya kayak ahli peng sirkus lagi di dunia, sekalinya mendebuk juga gugur. Nah, kenapa mendebuk? Karena jembatannya itu halusnya lebih halus daripada rambut kita yang sehelai ini, dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan di jembatan, sepanjang jembatan itu banyak malaikatnya, malaikat yang zabaniyah, malaikat yang menggeretak, melihat mukanya aja langsung bertajun seorangnya ada juga. Nah, jadi macam-macam keadaan manusia yang ujung-ujungnya banyak yang kada selamat. Di antara yang kada selamat, yang kada mengutamakan salat 5 waktu. Kakinya tergelincir, tertajun ke dalam api neraka. Nah, maka Allah memuliakan orang yang mengerjakan salat 5 waktu. Dengan apa Allah memuliakan? Orang tersebut melewati jembatan yang 1000 tahun, 1000 tahun tuh seperti kilat menyambar. Nah, kalau pangpian misalnya, lah siapakah misalnya bertemu lawan sidin di titian sirat tuh misal, pertama, oh ini Bapak Darwis nih ya, saya dilihat ya, sidin langsung hilang. Nah, ini sidin menyempurnakan salat 5 waktu. Ada pian misalnya, di barang ada aja misalnya. Nah, ini. Jadi kada khawatir kayasa nih. Jadi titian Shiratal Mustaqim itu ada yang sangat lebar jalannya, seperti jalan raya. Ada yang berkendaraan kuda, ada berkendaraan sapi, ada macam-macam. Ada yang kayak kilat menyambar. Nah, kira-kira ini hendak yang berjalan bagi surga, hendak kayak kilat menyambar kah? Amun hendak yang kayak kilat menyambar langsung sampai di sebarangnya surga. Nah, ini adalah kita amalannya di dunia juga. Dan wahini juga kita menentukan, kita yang mengikhtiari. Ada orang kelupang misalnya bila laki masuk surga bini umpat juga belum tentu. Bini masuk surga laki tak pengaruh masuk surga juga belum tentu. Nah, jadi masing-masing kita lihat sholat 5 waktu kita, bujur juga kah digawi sudah. Nah, pas juga kah sudah digawi sholat 5 waktu. Nah, maka ujar ulama, arti menyempurnakan salat 5 waktu adalah bagaimana salat 5 waktu kita ini masuk ke level sah. Bagaimana kita salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai ke level sah. Bila sampai ke level sah, separuh sudah sempurna. Nah, separuhnya lagi tinggal dipenuhi syarat-syarat diterima.
Karena tidak semua yang sah diterima oleh Allah. Nah, apabila sudah kada sah pasti ditolak. Ini barang ini sudah sah. Nah, apakah pasti diterima? Belum tentu. Nah, contoh misal seorang presiden atau raja lah, bahari ujar raja, wahai masyarakatku badataan, ayo sebadataan aku wajibakan maulah pais. Nah, masing-masing sebuah rumah maulah pais. Pais, kriteria paisnya, ukurannya nang kayak ini bentuknya, pakai daun ini, sudah diatur oleh rajanya. Lalu masing-masing menggawi badataan maulah pais. Nah, masing-masing menggawi. Ada sampai waktunya, ujar raja, sebadataan menghadapku. Aku lihat. Jadi di daftar, di absen, nomor 1, nomor 2, seluruhnya. Ada yang kada maatar lawan pais. Kayak apa nasibnya ya? Nah, jerajan ini kada menghormat lawan aku menyuruh mulah pais, nya kada hakun, tahan jerajan. Burgul. Nah, 1. Ada juga yang maulah untuk. Orang menyuruh paisnya untuk. Nah, sarik juga raja, burgul jerajan. Ada yang maulah bingka, padahal suruhan perintah tu pais. Nah, burgul jerajan. Nah, inilah perumpamaan orang yang salatnya tidak sah. Ada yang tidak sholat sama sekali, ada yang sholat tapi tidak sah, padahal kriterianya pais. Nah, bagaimana supaya sholat kita sah, sembahyang kita sah? Itu minimal 3 yang kita pahami. Nah, pertama syarat-syarat sahnya yang kita penuhi sebelum kita takbiratul ihram. Lalu rukun-rukunnya yang kita kerjakan waktu kita sholat tadi. Lalu yang ketiga, dijaga pembatalnya, jangan sampai tegawi. Nah, 3 ini minimal bisa disebut sah. Lalu disempurnakan kita kerjakan dengan kesunahan-kesunahannya yang disebut adab-adab salat namanya. Nah, ini disebut sah namanya. Nah, lalu apakah yang sah ini diterima? Belum tentu, sama seperti pais tadi. Jadi datang Acil Ijah ini, wahai raja pais ulun. Nah, terima raja. Datang Cinunor, ini wahai raja pais ulun. Banyak yang diterima pais tadi. Lalu raja marasai. Dirasai raja pais Cinunor. Rasa ludahan tuh. Nah, dirasai raja pais Acil Ijah. Rasa itai, tapi itai lah. Rasa itai. Rasa tahi ya kita. Hah? Bujur ay pais, bagus bentuknya tapi dirasai rasa tahi. Yang seikung pulang rasa bangkai, rasa macam-macam. Nah, inilah bujur suruhan tapi tertolak. Mustahil seorang raja memakan pais dipaksakan ke muntung, ditaguk kalau rasanya rasa tahi atau rasa ludah hentu atau rasa bangkai. Nangka itulah salat 5 waktu walaupun sah menurut fikih belum tentu diterima. Maka kita lihat dulu minimal 2 perkara. Memang banyak pang syarat-syarat salat diterima, minimal sekurang-kurangnya 2. 1, yang mengerjakan salat 5 waktu ini yang sesuai fikih, sesuai rukun, syarat sahnya terpenuhi, pembatalnya dijaga. Nah, orangnya ini pamakannya, peminumnya, keganaannya halal kada. Nah, kalau pemakannya tercampur dengan yang haram, minumnya dengan yang haram, pakaian yang dia pakai waktu sholat tercampur dengan duit yang haram, nukarnya tuh dia sholat di rumah dan di kamar itu lantainya dia membeli dengan uang yang haram, maka sholatnya tadi ditolak oleh Allah Ta'ala walaupun sholatnya sah menurut kacamata fikih. 1 dulu, ini minimal. Jadi kita berhati-hati jaga, jangan sampai tak makan, tak minum, tak pakai, tak diami yang haram. Karena tertolaklah ibadah 5 waktu kita. 5 waktu kita saja tertolak, apalagi yang lain. Lalu yang kedua, supaya pais ini rasanya rasa bujur-bujur nyaman, lezat, dirasai, ketagihannya kita. Apa itu yang kedua? Orang yang mengerjakan salat 5 waktu wajib ikhlas. Nah, ikhlas.
Maka ikhlas dan makanan yang halal ini minimal salat 5 waktu kita diterima oleh Allah. Syarat supaya salat 5 waktu kita diterima oleh Allah. Maka orang yang ikhlas, orang yang makanannya halal, pakaiannya halal, minumannya halal, ketika dia salat 5 waktu, salat 5 waktunya berbau wangi, bercahaya gemerlapan, Allah menerima. Inilah salat 5 waktu yang sempurna. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita sabarataan dijadikan Allah termasuk golongan yang betul-betul menjaga salat 5 waktu, dan juga mudahan juriat kita sabarataan dijadikan Allah orang yang betul-betul mendirikan salat 5 waktu. Jadi buailah sugih di dunia ini, nah mulai ujung sana, ujung pundos itu sampai yang kaku tebesi itu tanah pian aja sugih, tapi mati masuk neraka hakun kada biar. Nah, bibi yang masuk ke kubur dipukuli orang, ada mun ulung ada hakun tahong pian lah. Nah, jabatan tinggi mulai dari keluar dalam parut sampai mati jadi presiden aja. Ayo pian. Jabatan tinggi dan selalu menjabat, tapi mati masuk neraka kada hakun ya Allah. Nah, jadi biar kita jabatan tinggi, biar sugih, tapi masuk surga. Nah, ini yang hebat. Ini yang hebat. Yang kasihan kayak ini, hidup dihinakan orang, miskin, makan sehari seminggu balapar, penggaringan, senjata halus, pulang nih. Nah, artinya kan sarabab banyak kekurangan, sekali mati masuk neraka. Makasihan bener ini lah kita. Jadi biar kita hidup di dunia ini bahagia, sejahtera, sehat, mudah urusan, nyaman beribadah, masuk surga. Nah, ini yang dicari. Nah, yang kelima, masuk surga kada bahisab. Inilah anugerah karamat Allah yang diberikan kepada seseorang hamba yang menyempurnakan 5 waktu. Nah, ini 5 macam ujar Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dalam kitab Az-Zawajir ini pun dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad. Jasiden ada 5 macam karamat yang Allah berikan kepada seseorang yang menyempurnakan salat 5 waktu. Satu, dia ulangi pulanglah supaya kita ini jadi perhatian, nah, supaya hafal. Nah, satu, dibebaskan dari kesempitan hidup di dunia. 2, dibebaskan dari siksa di alam kuburnya. 3, dia menerima buku catatannya dengan tangan kanan. 4, dia melewati jembatan sirat seperti kilat yang menyambar. 5, masuk surga kada bahisab. Arti bahisab nih tuh bianlah. Kalau menurut riwayat itu dalam kitab Qurtubi ada dibadahkan di situ. Dan kirah Qurtubi di situ dibadahkan. Pian bisi sinduk. Sebuting sinduk ninto dihisap Tuhan lamanya kurang lebih 40 tahun. 40 tahun dihisap. Maka waktu dihisap ini kita antara masuk surga atau neraka, belum lagi masuk. Antara masuk surga atau neraka aja. Nah, pian beisi pabrik sinduk ayo. Adalah lawas benar menghadangi. Nah, ini. Paham pian ini. Sinduk. Anggaplah kalau di sini kan Padang Banyu. Apa tuh? Dayung. Nah, sebuting dayung tuh 40 tahun. Pian menghadangi hanya tuntung hisapnya. Pian gawian produksi dayung. Ayo. Adalah kalau lawasan hisapnya. Nah, coba pian pikirkan. Nah, ada orang yang masuk surga kada berhisap. Nah, untungnya nih. Siapa orangnya? Orang yang menjaga salat 5 waktu, menyempurnakan salat 5 waktu. Nah, maka menyempurnakan salat 5 waktu ini 2 secara garis besar lah. Kita usahakan agar sah. Supaya sah, gawe 3 macam. Syarat sahnya ada dipenuhi sebelum kita takbiratul ihram. Nah, contohnya menutup aurat, menghadap kiblat, suci badan pakaian dari najis, imbah ninto pulang, nah, apalagi
suci dari hadas kecil hadas besar. Nah, itu contoh syarat sahnya. Lalu rukunnya pulang digawi, rukunnya ada 13, harus tahu kita tuh pinando aja kita rukunnya. Nah, imban itu dijaga jangan sampai menggawi yang membatalkan. Nah, ini minimal sah, nyada orang sembahyang bagus bacaannya lah, bagus bacaannya. Rakaat pertama salat maghrib nih surah Yasin dibacanya, hafal Bang Yasin. Rakaat kedua surah Tabarak, panjang bener bacaannya. Jadi imam pulang, jadi makmum belakangnya habis keluaran berdahulu sudah, ada lagi ngesidin seorangan aja. Nah, pas sudah hendak salam takantut sidin takantut sahlah dulu sembahyang kita. Kalau takantut ulun betakon dulu nah, sah kada sembahyangnya? Kada sah lo kok. Nah, tapi karena inya jahil kada tahu, jarinya sayang bener lih, maka rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarak, sahgin jinya. Nah, kan sayang nih. Lalu tetapi tarusakannya walaupun takantut sayang jinya, pantang mundur semangat 45 jinya. Nah, lalu tarusakannya sembahyang assalamualaikum warahmatullah tuntung jinya, kada berpikir nak mengkoda. Gara-gara apa? Jahil. Kada pinandu apa itu pembatal sembahyang. Memang kada dapang pembatal sembahyang itu tulisannya makantut kada. Cari pen kitab mananya aja adalah pembatal sembahyang makantut kada bacaannya. Mak kitabnya ulun melihat ada bacaannya. Pembatal sembahyang makantut kada dah. Cuma perinciannya ada. Nah, perinciannya ada. Nah, jadi kita jangan sampai jahil dengan salat 5 waktu ini. Mengerti syarat sahnya, paham rukun-rukunnya, dan paham juga pembatal-pembatalnya. Nah, ini supaya masuk level sah. Nah, setelah sah, kita usahakan yang sah ini, yang sudah jadi pais bujur ini diterima oleh Allah. Kayak apa supaya harum wangi baunya, semerbaknya kita nyaman dirasa, maka 2 minimal tadi sekurang-kurangnya. Kita parut kita dijaga dari yang haram, pakaian kita dijaga dari yang haram, nah kegandaan kita dijaga dari yang haram. Yang kedua, ikhlas mengerjakannya. Nyada pian subuh bangun sungsung bahkan jadi imam. Kenapa? Kebetulan berdiam di rumah mintuha. Nah, bila sudah berdiam di rumah seorang jam 8 hanyar bersubuh. Nah, ini kada ikhlas berarti. Maka 10 tahun berdiam di rumah mintuha. Misalnya contohnya 10 tahun berdiam di rumah mintuha. Jadi imam terus. Imbah pak kawa maulah rumah lalu saurangan berpisah lo mintuha. Sekalinya jam 8 terus bangun. Nah, berarti kenapa? Semalam tuh ngalih aku jaga di nyaman mun kumpul mintuha ini paksa bangun song. Nah, berarti 10 tahun yang tuh ada ikhlas dah. Kan ruginya Bang sembahyang kada ikhlas. Nah, kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Ujar guru kita Bahari, sebabnya satu aja. Satu kata. Ujar guru sekumpul, ujar guru Saman Mulia. Anunya Pak Mamarin Nasidin sekaligus guru Sidin. Nah, guru Saman Mulia ujar guru Bangil. Satu aja sebabnya, ungol. Nah, mungkin ungol lah. Ini ungol tuh kalau bahasa Arab ya jahil. Nah, B-nya ulun buang karena terlalu kasar. Ungol. Jadi jar guru Bahari, ungol ini jangan diharagu. Barang siapa syarat sah sembahyang tidak tahu dia salat, maka salatnya tidak sah. Barang siapa tidak mengerti rukun salat tapi dia mengerjakan salat, salatnya tidak sah. Orang yang tidak mengerti pembatal sembahyang dia salat, mungkin saja salatnya batal. Lalu seandainya sah salatnya karena terpenuhi rukunnya, syarat sahnya, dijaganya pembatalnya, boleh jadi dia salat tadi ditolak oleh Allah salatnya. Kenapa? Mungkin kada ikhlas. Nah, ciri kada ikhlas banyak. Lah, di antara salat yang kada ikhlas nih cirinya riya. Nah, ini ciri kada ikhlas. Apa itu riya? Nah, pembahasannya sangat panjang. Di antaranya lagi ujub. Ciri orang kada ikhlas. Ciri orang kada ikhlas hasad dan lain sebagainya. Bila ada di hati kita penyakit hati, lalu orang itu salat, kemungkinan besar salatnya ditolak oleh Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena salat itu terbit dari hati yang buruk. Maka seolah-olah pais tadi bentuknya bagus, dirasai rasa tahi. Nangka itulah orang yang salatnya kada ikhlas. Nah, maka mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, ulun mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita sabarataan diberikan Allah hidayah, taufik dan inayahnya, dan juga juriyat kita sabarataan mudah-mudahan dijadikan termasuk golongan orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu, dan mudah-mudahan kita barataan istiqomah sampai akhir hidup kita, husnul khotimah. Nah, cuma sebuting lagi, ini belum lagi ampe, jadi kisahnya aja ampe, belum lagi kisahnya, berdoa aja tadi. Nah, ini terakhir. Nah, terakhir. Jadi ujar guru sekumpul, kan ini tahlil koleh. Nah, ujar guru sekumpul sebutin kita amalkan lah. Jadi kita ini kan sembahyang itu bila inya kawa berdiri wajib berdiri yang 5 waktu nih. Nah, sebelum sembahyang kita minta ampun lawan Tuhan, baca istighfar, astagfirullah. Karena orang yang sholat tapi dia masih berdosa, sholatnya ditolak. Mungkin boleh jadi kita sholat subuh tapi belum minta ampun, malam tadi banyak gawian yang kada bagus, maka sholat subuh kita ditolak oleh Allah. Kita sholat maghrib seharian kita banyak dosa, belum minta ampun, sholat maghrib kita ditolak. Maka waktu kita berdiri itu paling utama adalah kita bertaubat lawan Tuhan, ucapannya astagfirullah. Nah, contoh ulun berdiri ini hanyar aja mulai, kita belum tadi mukadimah aja hanyar, ini berdiri nih yang iannya berdiri sembahyang nih. Ini pian sudah paham barataan bang, cuma supaya ulun dapat pahala kan, mudah-mudahan dapat pahala, itu masalahnya. Astagfirullah. Napa? Memposisikan diri kita menjadi Habibullah dulu. Karena salat yang dilakukan musuh Allah ditolak oleh Allah. Siapa musuh Allah? Yang belum bertaubat. Siapa kekasih Allah? Ujar Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, maka sebelum sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, istighfar dulu. Astagfirullah. Bujur-bujur menyesal, tadi banyak kesalahan, salah lawan bini, salah lawan anak, salah lawan tetangga. Nah, setelah itu ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagus membaca surah An-Nas sebelum sholat. Supaya apa? Supaya dimudahkan khusyuk. Setelah itu, nah ini ujar guru sekumpul, baca doa Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Apa artinya? Ya Allah, jadikan ulun dan jadikan dzurriyyat ulun, anak bini ulun, cucu ulun termasuk golongan orang yang mendirikan salat 5 waktu. Karena kita khawatir, kalau kita kada meminta, siapa tahu Tuhan kada memberi. Sedangkan ujar Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Hikam, orang yang meminta itu Tuhan yang maulah muntungnya berucap meminta. Dan orang yang meminta ciri Tuhan hendak memberi. Maka banyaki hendak ciri di diri kita meminta. Minta supaya kita dijadikan Allah dan anak cucu kita termasuk golongan orang yang mendirikan salat 5 waktu. Apabila mintanya ketika sebelum menggawi 5 waktu. Setelah apa? Setelah kita minta ampun dulu tadi. Astagfirullah. Apa guna minta ampun? Supaya status kita waktu itu menjadi Habibullah. Arti Habibullah kekasih Allah. Kenapa status kita kekasih Allah? Karena ujar Nabi, at-taibu Habibullah. Orang bertaubat kekasih Allah. Maka salatnya orang yang sudah menjadi kekasih Allah diterima oleh Allah. Nah, astagfirullah. Baca surah An-Nas. Hanyar doa tadi. Amun kada hafal bahasa Arabnya, bahasa kita aja. Ya Allah, jadikan ulun dan jadikan dzurriyyat ulun termasuk orang yang mendirikan salat. Ini penting benar. Kalau bahasa Arabnya Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, pian bilanya hendak mengamalkan ini, amalkan dia ini guru sekumpul memberi. Nah, memberi kita berataan ini nah. Jadi jangan amun hendak amalkan, rugi kalau kita kada mengamalkan. Kalau kada bisa bahasa Arabnya, nah minta catatakan lawan sidin ini. Nah, cetakan sidin. Ini hakun sidi mencatatakan ngena. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, hakun sidi mencatatakan ngena nggih.
Nah, jadi imbah nih itu hanya usolli atau yang lain-lainnya, jangan juga kalawasan. Nah, apalagi jadi imam pada tengah jam yang banyak jadi baca apa-apa kah? Ini jangan, ini yang penting-pentingnya aja kita. Kecuali pian sembahyang saurangan, ayo aja macam-macam dibaca, hendak yang napa kan yang dibaca, Yasin ngadul tasarah pian aja. Menjadi imam jangan. Jadi imam itu yang penting-pentingnya aja. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Nas tadi tuntung hanya rabbi'ali muqimas shalah, hanya usolli fardhu subhi. Nah, mudah-mudahan kawa kita bertahan ma'amalakan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتنضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخوات ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتنضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يصنع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وصحبه الأخيار عبدا عبد الله وإقداره اللهم اجعل وعوس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من علم الخيرات بفضلك روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لشيخنا عزيز قنبل
وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Tuan Guru Muhammad Rijani yang telah menyampaikan ceramah agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dengan adanya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Untuk menutup acara malam hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.